Baik, terima kasih semuanya. Pada hari ini kita istirahat ya. Cuma ini sudah agak kesorean ini ya nggak apa-apa ya. Di tengah-tengah kesibukan kerja ya hari ini kita kumpul lagi untuk berdiskusi ya supaya bisa bermanfaat, menambah ilmu bagi kita ya, bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Betul, Pak. Serta memberikan pencerahan ya, solusi atau motivasi dan lain sebagainya. Oke, hari ini apa ini topiknya yang mau ditanyain? Kita mau bahas polemik yang sedang terjadi nih, Pak. Minyak goreng. Minyak goreng, Minyak betul goreng. Pak. Karena itu minyak goreng itu topik yang sangat bermanfaat. Oke. Untuk sekarang untuk penonton kita nih yang di Bener. rumah. Khusus emak-emak kan? Betul. Wah. Di Terlebih mana-mana mama. ngantri nih, Pak. Iya. Langka Iya. sudah berapa bulan. Betul. Tapi sebelum kita bicara minyak goreng, kan ini kan masuk YouTube kan? Betul, Pak. Nah, jadi supaya nanti para penonton bisa melihat di diskusi episode selanjutnya, apa pesannya? Jangan lupa untuk like dan subscribe ke YouTube channel kita Mr. AM Solusi. Jangan lupa share juga pastinya. Iyalah, ke jadi- grup-grup pasti udah banyak Udah dong. pasti. Apalagi kan sekarang nih anak-anak nih udah punya segala sosial media. Jangan lupa Benar. share. Yes. Oke, Harus. kita akan selalu berdiskusi dengan topik-topik yang menarik. Benar, Betul. Pak. Yang hangat Mudah-mudahan sedang menjadi- Udah pasti, Iya. Pak. Dan kita itu pasti akan menyelesaikan masalah dengan solusi, Pak. Amin. Wes, benar. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah lain. Iya. Wah, itu bahaya Itu judulnya. bahaya. Benar. Oke, mungkin kita mulai aja. Jadi Ya. pertanyaan yang mau saya tanyakan pertama itu mengingat langkanya minyak goreng saat ini tuh gimana menurut pendapat Bapak? Kenapa ini minyak ini kemana, Pak? Oke, sebelum kita bertanya minyak ini kemana? Minyak ini kemana? Nah, kita tanya dulu, minyak itu asalnya dari mana? Oh, Nah, iya, gitu. benar. Betul itu, Mbak. Betul. Betul. Ya, Iya. jadi kita harus tahu dulu ya bahwa minyak goreng ini kan diproduksi dari CPO, Betul. crude Palm palm oil. betul. dari yang namanya tanaman kelapa sawit. Betul. Nah, sedangkan Indonesia itu juga salah satu produsen terbesar kelapa sawit Betul. terbesar di dunia. Di Kalimantan kan, Pak? Di Kalimantan dan Iya. Sumatera itu. Betul. Dengan Malaysia juga ya. Jadi ini area kita ini area yang sangat potensial untuk produk CPO ya. Tentunya akan menghasilkan minyak goreng. Nah, sekarang pasti pertanyaan semua orang, pertanyaan mak-mak, loh, minyak gorengnya kok tidak ada? Betul. Sawitnya banyak. Iya. Padahal kita Kemanain harus punya. CPO-nya? Ya kan Betul, begitu iya. kan. Nah, ini kan apa pertanyaan semua orang ya. Oke, jadi dari sini ya saya mungkin tidak mau membahas secara lebih mendetail ya. Hal-hal yang sifatnya sangat teknis sekali. Misalnya tentang regulasi-regulasi apa yang harus dilakukan. Tetapi saya kepingin memberikan pencerahan atau informasi atau solusi atau apapun lah bentuknya yang bermanfaat ya. Bahwa saat ini industri hilirisasi dari CPO itu semakin hari itu semakin banyak. Ya. Itu. Jadi tidak hanya untuk minyak goreng saja ya. Iya. Jadi CPO juga bisa untuk biodiesel. CPO juga bisa untuk bahan-bahan mungkin kosmetika ya dan lain Iya. sebagainya. Iya. Jadi hilirisasi Parfum industri juga bisa ya, parfum, Pak. ya hilirisasi dari CPO ini semakin lama semakin banyak Banyak, ya, betul. bahkan bisa Iya. untuk sumber energi lain ya atau green energy Iya. yang renewable ya toh, Ya, yang renewable bisa, ya, Pak. yang bisa diperbarui. Iya, energi Nah, terbarukan. jadi ini mungkin yang harus kita sikapi bersama ya. Nah, khususnya dalam hal ini ya tentunya yang mengatur penanaman kelapa sawit ya, ekspor ya atau dipakai di domestik ya. Itu untuk industri hilirisasi berapa persen ya dan segala macam itu adalah pemerintah sebagai regulator. Betul. Ya, jadi ya kembali lagi ya kita harus sikapin ini secara bersama-sama ya. Dan saya juga melihat pemerintah melakukan cukup all out juga ya. Saya rasa dari Menteri Perdagangan dan menteri-menteri terkait ya itu akan juga mengevaluasi ini dengan cara-cara yang komprehensif ya. Ya. Mungkin itu ya sedikit gambaran ya tentang apa tadi itu Pendapat permasalahan Bapak tentang pendapat saya kelangkaan tentang ini. kelangkaan ini ya. Iya. Oke. Ini generasi muda sekarang ini pinter-pinter, jadi nanyanya itu, waduh, kadang-kadang Tajem ya, susah Pak? dijawab Butuh ini. mikir Tajem ya, Pak? Iya.
Kemudian Pak, tadi kan Pak Aris bilang mungkin kebijakan pemerintah saat ini kan sudah oke lah, Berjalan. sudah totalitas. Tapi apakah totalitas itu sudah efektif Pak yang diambil langkahnya? Karena kan kemudian kan di media itu juga ada pemerintah itu menerapkan harga minyak goreng itu sekarang itu Rp25.000 Pak. Per hari ini ya? Iya per hari ini Mbak. betul. Kemarin sempat 14.000. Dari 14.000. Dari Iya Pak, 14.000. berubah Oke. lagi untuk HET-nya. Ini suatu hal yang wajar ya. Bila produsen itu menurun, demand naik, tentu harga akan naik. Nah, Iya. tinggal naiknya itu wajar atau tidak. Ya. Nah, seperti itu. Namun demikian, saya melihat ya pemerintah tentunya ya sampai saat ini masih bekerja all out. Ya, memang Oke. tidak semudah apa yang kita bayangkan ya, karena ini berkaitan dengan industri kelapa sawit ya, khususnya dengan produsen CPO ya. Kemudian pemerintah juga akan mengakomodir semua kepentingan para stakeholder ya, baik Ya. itu perusahaan yang ekspor maupun dipakai untuk local market ya, itu semuanya juga tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, di sini mungkin ada satu cara ya, dan saya melihat juga sudah dilakukan ya oleh pemerintah ya, misal diberlakukan seperti batu bara. Ya, itu ada namanya domestic market obligation. Ya, gitu. Jadi berapa persen yang diekspor, ya berapa kebutuhan yang harus Dipasok. dipasok untuk Di dalam dalam negeri. negeri, Ya. benar. Namun demikian, namanya DMO itu sebenarnya kepentingan prioritasnya adalah untuk industri dalam negeri dulu, untuk market atau kepentingan dalam negeri. Ya, jangan sampai ekspornya Lebih banyak. lebih banyak atau lebih dipentingkan, sementara di dalam negeri Kurang. kekurangan. Nah, Oke. jadi ini akan mengganggu stabilitas nasional ya, Oke. karena ketahanan nasional juga akan berpengaruh ya dengan source apabila terlalu banyak diekspor. Nah, saya rasa pemerintah saat ini sudah memikirkan itu semua. Ya, memang tidak semudah apa yang dibayangkan Betul, ya. betul. Apabila dilakukan DMO ya, itu mungkin para produsen CPO ya sudah mempunyai kontrak yang long term, jangka panjang untuk diekspor ya. Jadi betul. juga tidak bisa semena-mena mungkin diputuskan. Nah, ini harus dicari win-win solutionnya yang mungkin dengan DMO bertahap ya, mungkin ya. Tapi solusinya ya bagaimana untuk mencukupi kekurangan yang ada. Ya. Ya, kalau mungkin bisa import ya import dulu. Ya, tetapi DMO juga dilakukan secara bertahap. Nah, ini saya rasa pemerintah ya sudah melakukan itu, dan saya tidak akan masuk ke dalam ranah itu terlalu dalam ya, karena itu domainnya ada di regulator ya, pemerintah. Nah, yang kedua ya ke depan ya harus lebih semakin dievaluasi lagi ya antara kuantitas produsen CPO ya, produksinya berapa, dan demand market yang harus diperlukan untuk kebutuhan dalam negeri. Iya, ya. betul, betul. Nah, kebutuhan dalam negeri ini sekarang tidak hanya terbatas CPO ke minyak goreng, ya, tetapi juga harus dievaluasi apa keperluan CPO untuk industri-industri hilir lainnya. Betul. Ya, berapa yang untuk biodiesel, ya, berapa yang untuk tadi itu apa, komesnik, untuk parfum, untuk parfum, kosmetik dan lain Betul, sebagainya. betul. Ya, ini harus dievaluasi secara komprehensif ya. Karena apa? Kalau ini tidak dievaluasi secara komprehensif, namanya produsen, mana yang beli lebih mahal, Akan ya dia cenderung akan jual ke ke situ. situ. Benar, Nah, Pak. disinilah gunanya pemerintah harus turun tangan. Benar, Ya, benar. sebagai regulator. Iya. Berapa persen yang bisa untuk minyak goreng, berapa persen yang untuk biodiesel, Iya. berapa persen yang untuk kosmetik, parfum dan lain sebagainya. Benar-benar. Nah, kalau tidak ini nanti saling rebutan. Iya. Betul, Nah, betul. nah, akhirnya nanti akan banyak timbul kartelisasi. Iya. Ya, kemudian penimbunan, penyelewengan-penyelewengan lah ya, yang intinya untuk mengalirkan ke industri hilir di luar minyak goreng. Nah, karena rebutan harga kan. Nah, inilah salah satu kewajiban dari regulator pemerintah yang saat ini saya yakin itu sudah dilakukan sepenuhnya. Mungkin hasilnya belum jadi ya, istilahnya kalau masakan belum matang ya, belum bisa kita Iya. lahap. Masih dalam proses masih lah, dalam Pak. proses kan, Betul. digodok. Nah, namun ini harus cepat ya, karena ini suatu
permasalahan yang cukup fundamental. Betul, ya. betul. Apalagi mak-mak, Wah, nggak ada minyak iya, goreng. Pak. Ya, Ngamuk Ada Pak semua. yang sampai imbasnya nungguin. bapak-bapak juga nanti. Bapak-bapak kena imbasnya Pak, disuruh nunggu, suruh ngantri Nah, sama mama. betul. Anak-anaknya juga semua. Mungkin ada yang sampai nunggu tuh dari subuh di depan Bahkan ada Iya. korban ya. market, Pak. Kalau nggak salah kemarin saya melihat di mana di televisi di mana itu kabupaten mana itu Kaltim di Pura atau di mana ya. Ya nggak tahu lah, itu cuma beritanya kan meninggal karena antri dan lain sebagainya ya. Betul. Namun demikian apapun bentuknya ya, itu kita sedih melihat bangsa kita ya Iya. untuk antri minyak goreng seperti itu ya, sampai rebutan seperti itu ya, dan sekarang harganya naik ya. Betul. Bagaimanapun juga ini sangat strategis ya, karena food, water and energy, ya itu salah satu fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Betul. Kalau Iya, ini sampai kekurangan, waduh kacau ya, bisa collapse ya itu Iya. untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini. Ya. Betul. Oke. Ya, tapi saya sendiri sih Pak masih bertanya-tanya sebenarnya. Mungkin orang juga sebenarnya masalah di minyak goreng ini apa sih Pak? Ya itu tadi ya, antara produsen dengan demand. Oke. Ya, nah, market ini sekarang sudah banyak hilirisasi kan. Nah, larinya kemana? Nah, mungkin saat ini karena sudah semakin banyak hilirisasi, larinya CPO itu lebih banyak ke yang lain di Benar. luar minyak goreng. Betul. Mungkin lebih banyak ke biodiesel, ke Atau kosmetik. atau ke parfum dan yang lain-lain. Nah, iya, ini iya. harus dievaluasi secara konkret ini Iya. oleh pemerintah selaku regulator ya, Iya. dan harus dilibatkan seluruh stakeholder ya, baik produsen ya, importer ya, eksporter Iya, ya. Berarti betul. memakan waktunya juga tidak sebentar ya Pak ya? Ya tergantung bagaimana kita bekerja ya kan. Iya, Kita kalau benar. bekerja ngelembur juga ya cepat selesai. Iya, Kalau kita bekerjanya ya tergantung bagaimana Iya, yang iya, bekerja betul, ya. betul. Saya Iya. rasa. Tapi saya melihat pemerintah di berita-berita cukup komprehensif untuk ini. Memang tidak semudah apa yang dibayangkan, Betul, tetapi betul. kita berharap segera ditemukan solusi yang Efektif ya, Pak? yang komprehensif dan efektif untuk semua Iya. stakeholder merasa tidak ada yang dirugikan. Yang tadi secara- win-win solution tadi yang Bapak win-win bilang. solution. Benar. Ya karena kan memang pemerintah kan mikirinnya satu negara ya Pak ya, Iya. yang nggak cuma satu Orang. orang. Iya, Betul. benar. Jadi pasti Iya, butuh waktu. iya, iya. Dan kemudian nih Pak, tadi apa yang tadi saya bilang kan sampai ada orang yang nunggu tuh Pak dari subuh, bahkan ada yang panic buying gitu Pak. Dia nimbun, dia Nimbun. sampai nyuruh mungkin anggota keluarganya Untuk ngantri. Pak. Jadi kayak satu orang, jadi satu keluarga tuh bisa dapat 5 sampai 10 bisa. Iya. Nah, itu gimana sih Pak solusinya biar masyarakat kita nih nggak panik buying gitu Pak Oke. untuk dalam membeli minyak goreng. Jadi karena berita kelangkaan, harga naik ya, tentunya akan membuat panik ibu-ibu. Itu dia Betul. Pak. Apalagi kalau dia punya warung, Iya. punya restoran. Pedagang Nah, gorengan ya, Pak harus pedagang butuh minyak gorengan. goreng kan. Dia juga butuh minyak goreng segala Iya. macam ya. Namun demikian yang paling penting ya, kalau itu untuk kebutuhan masyarakat, ibu-ibu ya, dan pengusaha-pengusaha ya, kuliner dan lain sebagainya, itu jangan menimbun ya terlalu banyak. Ini saya jadi flashback sedikit dengan menimbun masker dan sanitizer pas awal-awal Ya, pandemi ya, Pak. Nah, inilah saya mau sampaikan ya. Nah, kesempatan seperti ini kadang-kadang malah dimanfaatkan seseorang untuk mencari keuntungan sesaat. Iya. Nah, ini yang lebih bahaya. Ya, itu dia menimbun Dijual lagi. untuk mendapatkan harga yang tinggi. Iya, Setelah itu itu baru dia. dijual, atau juga perusahaan-perusahaan produsen CPO ya, atau distributor ya, menjadi kartel. Ya, kartelisasi. Ya, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya ya, dan dia akan menjadi istilahnya itu leader market. Iya. Ya, artinya dia mendapatkan keuntungan atau margin setinggi-tingginya. Karena orang Ya. pasti beli ya kan Pak, namanya butuh. Betul. Mau Nah, mahal juga pasti dibeli. Ini sangat berbahaya. Iya. Ya, oleh karena itu, disinilah peran pemerintah untuk menjaga yang namanya kartelisasi, yang menimbun segala macam. Dan kita melihat di media sudah banyak yang ketangkap, yang ditindak ya. Betul. Dan Iya, ini benar. ini tidak hanya semata-mata menurut saya masalah bisnis. Ini juga masalah kemanusiaan. Betul, Pak. Ya, Saya jadi setuju. di saat kita kesusahan,
ya kita harus ada apa ya rasa kemanusiaan kita ya. Iya, itu, kita mikirin sesama. Ya, sensitivitas. Betul. Ya, Karena terhadap sama-sama sesama. butuh kan. Benar. Nah, Iya. nah, jadi kalau sampai seperti itu, ya saya berharap ya aparat ya pemerintah bisa menindak tegas ya. Ada punishment yang tidak hanya masalah bisnis ini, tapi Iya. juga masalah kemanusiaan yang Kemanusiaan. amat sangat krusial karena ini Iya. bisa menimbulkan multi efek ya negatif yang sangat berkepanjangan. Ya Oke. seperti itu. Nah, bagi produsen ya juga harus mengevaluasi diri ya itu terhadap kebijakan pemerintah ya berapa persen yang harus disampaikan disuplai ke minyak goreng ya ke industri hilir lainnya ya itu jadi semuanya harus open ya itu kalau tidak ada keterbukaan ke semua pihak ya itu masalah ini akan susah dicari benang merahnya cari solusinya ya itu akan sangat sulit ya jadi produsen sawit produsen CPO ya pemerintah ya itu harus semuanya terbuka. Nah, nanti kalau ada yang nakal, ya kartelisasi, menimbun dan yang lain sebagainya, ya itu bisa ditindak dengan tegas ya. Kita harus mulai dari situ menurut saya. Dan juga Pak mungkin menambahkan untuk biar masyarakat kita nih nggak panik buying mungkin bisa mencoba makanan yang direbus seperti itu ya Pak ya kan juga baik untuk kesehatan iya. kan Sekalian dapat sehatnya, sekalian karena memang ini memang ya. jadi nggak keadaan. maksudnya nggak semuanya kan kita makanan harus digoreng Iya. menggunakan minyak goreng mungkin juga bisa dialihkan ke makanan ini direbus atau Dipanggang, dipanggang gitu iya, kan dan karena kan benar. memang kita juga harus menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini juga dong Ya, Pak. ini juga salah satu solutif ya, Iya. solusi bagi kita semua ya. Jadi siapapun di sini ya harus berpositif thinking dulu, yang melihat keadaan ya supaya bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang tahan banting. Ya, itu. Jadi ini minyak goreng tidak ada ya. Kalau ada masakan yang bisa direbus atau dipanggang atau dibakar, Betul. ya kenapa tidak kita Iya. coba? Mungkin dengan cara itu kolesterol bangsa ini akan turun juga. Ya toh? Karena itu kayaknya masalah besar juga nih Iya, Pak ya kan. ya, bangsa ini juga akan menjadi lebih sehat kali ini. Betul. Nah, ya. Jadi ada hikmahnya juga. Betul, tetapi tidak ada semua makanan semuanya bisa direbus atau dipanggang. Iya, itu betul. dia, Pak. Nah, saya sampai sekarang jarang makan tempe rebus. Walaupun ada kan. Saya juga nggak pernah itu, Pak. Oh, Kalau tempe rebus. Kalau Masih bisa. dipanggang di oven bisa, Bisa. Pak. Enggak, direbus bisa itu namanya dibacem. Oh, dibaca betul. Iya Tempe benar bacem, benar. Iya. tahu bacem. Betul. Saya dulu waktu kecil suka dimasakin ibu saya. Ah, itu Nggak tahu enak sekarang juga. kok susah ya. Saya sekarang kebanyakan menemukan tempe goreng. Nah, Iya. jadi sekarang di sini ibu-ibu ya itu bisa kreatif juga. Iya. Ya. Betul. Katakanlah ada minyak goreng beli dapat 2 liter. Ya, kalau kreatif yang biasanya 2 liter habis 3 hari, mungkin sekarang bagaimana bisa 2 minggu. Iya, betul. Nah, dengan alternatif cara memasak. Betul. Ya, di samping lebih hemat minyak goreng, Lebih sehat. Lebih sehat. Jadi memang nggak semuanya tuh cuma ada kelemahannya aja gitu loh Iya. dengan Iya. adanya kekurangan minyak goreng. Tapi Iya. kita juga bisa mengambil nilai baiknya, Iya. hikmahnya dari kejadian ini sambil kita menunggu proses pemerintah untuk menemukan solusi untuk Iya, karena masyarakat. kadang-kadang di balik ujian itu kita menemukan manfaat. Betul. Kalau kita berpositif thinking. Ya, Iya, jadi betul. kembali lagi jangan terlalu panik. Ya, apalagi panik buying. Iya. Iya. Ya, begitu itu. Benar, benar. Kalau panik mikirkan bapaknya lebih bagus, ya, supaya kerjanya lebih itu Lebih, giat. ya, Panik mikirin masa depan kali ya, Pak ya, biar makin motivasi gitu Betul. ya. Ya, jadi bagus ya tadi itu ada alternatif-alternatif untuk memasak ya tidak tergantung dengan minyak goreng, goreng. ya Iya. supaya kolesterol bangsa ini juga bisa turun ya. Iya. Kalau ada tester mungkin itu yang bisa mengetes secara mayority ya itu siapa tahu bisa loh ya. Pasti, Apa, Pak. diadakan survei itu. Mungkin Indonesia jadi nomor 1, Pak. Iya. Masyarakat tersehat tanpa kolesterol. Benar. Katakanlah berapa ratus orang, berapa ribu orang Iya, disurvei, betul. pas ada minyak goreng dan pas minyak goreng ini tidak ada, itu kolesterolnya seberapa? Karena Iya. kolesterol saya fair. Kemarin saya juga kaget, loh kok netral? Ya, saya pernah sampai 240-an sekian, ya 218 saja saya udah
warning kan. Iyalah, Pak, udah Kemarin tinggi tuh. 160. Wah. Saya akhirnya kan nanya ke istri. Betul. Kok kolesterol saya normal? Iya. Nggak ada gorengan katanya. Karena memang juga seperti pandemi sekarang ini Pak. Karena adanya pandemi kan sempat awal-awal tuh kan mobil nggak boleh di jalan gitu kan. Itu kan jadi bikin langit kita juga kelihatan cerah gitu Iya, Pak. iya, Jadi iya, kita iya. juga Orang nggak ada yang keluar ya orang waktu nggak ada yang itu. keluar dan Iya. jadi tidak ada jarang ada polusi seperti Iya. Malah itu. orang jadi senang sama udara Jakarta. Betul. Iya, karena betul. multi efeknya positif juga banyak Ada, juga ya. benar, Gitu. Pak. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dirubah loh. Apa itu? Apa itu? Pak? Contoh ikan goreng. Oh Ayam iya. goreng. Nggak mungkin direbus. Nasi goreng. dong. Iya. Waduh, iya benar Pak. Oh ikan masih bisa di steam. Nasi goreng, di nasi steam. goreng. Tapi rasanya beda. Iya. Nasi goreng sama nasi rebus beda. Iya. Bubur dong. Mie goreng sama mie rebus oke. Oke, Nah, masih jadi bisa. kita harus bisa memaintain diri kita Betul. sendiri. Kalau tidak ada yang bisa digoreng, nggak ada mie goreng, ya makan mie rebus dulu. Mie rebus. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita makan mie, bener nggak? Ini kan temporary. Bener. Ya, kita Iya. juga harus menjadi bangsa yang tahan banting ya. Iya, Tetapi tidak boleh juga selamanya minyak goreng hilang. Oh iya Nah, dong, itu juga Pak. tidak boleh. Lucu kan dengan tadi Bapak bilang kita produsen minyak sawit terbesar, tahu-tahu Betul. hilang kan itu Benar. lucu Iya, sih menurut aneh. saya, aneh. Nah, tinggal regulasinya saja Iya. yang harus dievaluasi lagi ya, Iya. di-assessment lagi, diatur lagi. Ini PR ya. pemerintah berarti ya, Pak? Jadi PR pemerintah selaku regulator lah, Iya, ya iya, seperti itu. iya. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi, Padi, betul. gitu loh ya. Betul. Aduh, kalian ini pertanyaannya semakin lama semakin ngeri. Ya Bapak yang minta kita untuk biar harus setajam Tumbuh, silet. betul. Ya. betul. Memang Jadi kita generasi muda harus begitu. Memang, jadi kan Masih kita- ingat kan episode yang pertama 5 quotient. Iya, Benar. 5 quotient, betul. Itu yang Iya. harus kita terapkan di generasi Benar. muda ini. Jadi kita sambil istirahat, sambil brainstorming kan. Iya, Jadi iya, kita iya. juga Di sambil sela-sela. tambah-tambah wawasan Iya, gitu. iya. Yang penting bermanfaat untuk semua orang. Betul. benar. Betul, pasti. Untuk diri kita sendiri juga. Iya. Daripada Benar. kita istirahat ngurumpi-ngurumpi. Nah, lanjut, apa lagi pertanyaan? Ini sudah beberapa menit kita yang istirahat. Oke, lanjut. Masih ada Kayaknya ini kita bentar lagi udah selesai Pak istirahatnya Pak. Iya, Pak. Jadi Oke. tadi sebenarnya untuk semua pertanyaan kita sudah tercover Sudah, betul. dengan baik. Jadi Oke. saat ini pun kita berharap pemerintah akan secepatnya untuk menemukan solusi, Solusi yang yang efektif terbaik. untuk Oke, masyarakat. benar. Dan Oke. untuk masyarakat tidak usah panik buying karena Oke. masih ada nih kreativitas yang di dalam benaknya ibu-ibu Benar, sekarang ibu-ibu untuk mengganti minyak goreng. tunjukkanlah kreativitasmu Iya. dalam Iya, memasak. iya. Karena masih banyak cara untuk menuju Roma. Iya, Oke, betul. berarti Benar. istirahat kita tinggal sedikit. Saya mungkin close saja diskusi Silakan, ini Pak. ya. Itu yang pertama ya. Kita harus percaya bahwa pemerintah saat ini tentunya ya semua departemen ya semua kementerian yang terkait dengan minyak goreng pasti sedang berusaha all out ya. Pastinya. betul. Untuk berpikir secara komprehensif Iya. ya mewadahi seluruh stakeholder ya agar ditemukan cara-cara solusi yang baik untuk semua pihak Ya. itu. Nah, di sini saya juga menghimbau ya kepada masyarakat ya kepada produsen ya jangan sampai ada kartelisasi Ya. ya jangan sampai ada penimbunan dan aparat tentunya harus semakin tajam untuk mencari bila ada hal-hal yang menyimpang seperti ini Ya. Oknum-oknum ya, tidak Pak? ini masalahnya tidak hanya semata-mata masalah bisnis cari keuntungan tapi sudah melanggar rasa kemanusiaan Iya, betul, Pak. kehidupan berbangsa dan bernegara akan terganggu ya. Itu kemudian selanjutnya kepada ibu-ibu khususnya mak-mak ya yang kita hobi makan semuanya gorengan ya kita coba di saat-saat seperti ini kita harus menjadi bangsa yang tahan banting ya tidak jeleknya juga kita berubah menjadi menu rebus ya toh, menu grill ya toh, dibakar ya Betul. dan lain sebagainya yang iya. tidak menggunakan minyak goreng ya mungkin Agar dikukus, lebih kreatif. agar lebih enak juga ya mungkin Iya. bisa ditemukan menu-menu baru juga kan Iya, benar. Jadi kita kan inovasi, jadi menu inovasi. baru, benar. Ya jadi di situ namun demikian minyak goreng juga tidak boleh ada selamanya hilang Iya, atau betul. mahal Iya. ya. Karena bagaimanapun juga kita ada kebutuhan standar untuk minyak goreng bangsa ini. Iya, dan betul, pemerintah Pak. juga udah tahu itu Iya. ya. Ya. Saya rasa mungkin demikian ya. Semoga bermanfaat lah ya diskusi kita ya bisa memberikan pencerahan, memberikan solusi ya dan memberikan motivasi ya serta ya memberikan hal-hal yang bermanfaat dan positif lah. Ya. Ya. Oke, Pastinya. selanjutnya nanti kita di
istirahat ya. Berikutnya. Berikutnya, Ya. jelas. Kita cari topik lagi yang menarik. Pastinya, Betul, Pak. pasti. Ini namanya YouTube apa Mr. AM Solusi. Yes. Iya. Namanya juga solusi. Solusi. Ya itu. Iya, kita membawa masalah dengan memberikan Adanya solusinya. solusi. Jangan membuka masalah dengan tambah masalah Iya, gitu. iya. Baik. Bahaya. Ya. Terima kasih. Ini sudah 20-an menit lebih ini. Iya, Betul, Pak. udah cukup nih, Nggak Pak. kerasa ya, Pak. Dalam 20 menit kita bisa belajar banyak. Iya, Itu iya, kan iya. luar biasa. Jadi sayang banget yang nggak nonton. iya sayang banget. Jadi harus apa tadi? Subscribe, di like dan jangan lupa dinyalain Di-share. Oh iya, dinyalain notification-nya. Itu penting juga. Jadi setiap ada episode baru langsung masuk ke dalam HP kalian. Betul. Oke, terima kasih. Kita selesai. Terima kasih.